Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arnold Purnama Sirait dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kapasitor. Baik, langsung saja. Kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bahan penyusun kapasitor yaitu dua keping atau dua lembaran pengantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Masing-masing keping atau lembaran penghantar listrik diberi muatan listrik dalam jumlah yang sama, tetapi berlainan jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Secara keseluruhan, kapasitor sesungguhnya bermuatan netral. Kapasitor dapat dibedakan berdasarkan bahan dielektrik yang digunakan menjadi kapasitor mika, kapasitor kertas, kapasitor keramik, kapasitor elektrolit, dan kapasitor udara. Berdasarkan jenis kutub atau polar, kapasitor dibedakan menjadi kapasitor berkutub polar dan kapasitor tak berkutub non-polar. Kapasitor digunakan pada rangkaian listrik sebagai penyimpanan muatan listrik atau energi listrik dan sebagai pengaman dari kegagalan listrik. Pada rangkaian listrik yang memiliki kumparan, selain itu, kapasitor juga digunakan pada bagian pengatur panjang gelombang sinyal pada radio. Kapasitor memiliki satuan yang disebut farad yang diperoleh dari nama penemunya yaitu Michael Faraday. Baik, selanjutnya kapasitor mika. Kapasitor mika adalah kapasitor dengan isolator listrik berupa mika. Penggunaan kapasitor mika biasanya pada rangkaian frekuensi radio dengan nilai frekuensi tinggi. Toleransi kapasitor mika sangat rendah, tetapi memiliki tingkat stabilitas yang tinggi, serta ketahanan terhadap suhu yang sangat baik. Kapasitor mika dapat bekerja pada tegangan tinggi sebagai osilator, penyaring, kopling, atau decoupling. Selanjutnya kapasitor kertas. Kapasitor kertas tersusun atas dua lembar kertas timah atau perak yang panjang sebagai penghantar listrik. Lembaran timah atau perak digulung pada sebuah silinder yang disisipi kertas tipis sebagai dielektrik. Kapasitor kertas ini disebut juga dengan nama kapasitor Feder. Pada bahan isolator kapasitor kertas terdiri dari lapisan kertas yang dipadukan dengan lapisan aluminium. Kegunaan kapasitor kertas yaitu menyimpan muatan listrik dengan nilai kapasitansinya berkisar 300 picofarad hingga 4 mikrofarad. Kaki-kaki pada kapasitor kertas tidak memiliki polaritas, sehingga tidak ada masalah jika terbalik dalam pemasangan terminal polaritasnya pada rangkaian elektronika. Kapasitor kertas digunakan pada sirkuit elektronik yang dimiliki arus listrik dan tegangan tinggi. Selanjutnya kapasitor keramik. Kapasitor keramik terbuat dari bahan keramik, bentuknya berbagai jenis, terbagi menjadi dua, yaitu bulat tipis dan segi empat. Kapasitor keramik ditandai dengan warna merah, hijau, dan coklat. Nilai kapasitansi yang dihasilkan oleh kapasitor keramik sangat kecil dan berkisar antara 1 picofarad sampai 0,1 mikrofarad. Kapasitor keramik juga memiliki tegangan kerja yang sangat rendah. Penggunaan kapasitor keramik ditemukan pada papan rangkaian listrik utama dari komputer pribadi atau pada penampil kristal cair televisi. Kapasitor keramik yang berbentuk kotak dengan 3 digit nilai kapasitansi digunakan pada teknologi pemasangan permukaan papan rangkaian listrik. Selanjutnya kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit kapasitor adalah jenis kapasitor yang berbentuk tabung. Pemasangannya dilakukan dengan hati-hati karena memiliki polaritas positif dan polaritas negatif. Jika pemasangan kapasitor elektrolit terbalik, kapasitor bisa meledak dan nilai kapasitasnya membesar. Daya ledak akan semakin besar jika nilai kapasitasnya makin besar. Kapasitas kapasitor elektrolit bisa ditentang nilai 0,47 mikrofarad hingga satuan farad. Bahan isolatornya adalah cairan elektrolit yang digunakan untuk menyimpan energi listrik yang kemudian dibungkus lagi dengan aluminium. Yang terakhir yaitu adalah kapasitor udara. Kapasitor udara adalah kapasitor yang menggunakan udara sebagai dielektriknya. Kapasitor udara yang paling sederhana terbuat dari dua pelat konduktif yang dipisahkan oleh celah udara. Kapasitor udara dapat dibuat dalam bentuk kapasitansi variabel atau tetap. Jenis dari variabel kapasitor atau VARCO dalam kurung variabel kondenser dan kapasitor ini digunakan sebagai penalaan frekuensi radio dan saat ini sudah jarang sekali ditemukan karena penerima radio saat ini umumnya telah menggunakan teknologi digital. Baik, selanjutnya kapasitor terbagi menjadi dua yaitu kapasitor yang berkutub polar dan juga kapasitor tidak berkutub yaitu non-polar. Kita akan membahas kapasitor tidak berkutub atau non-polar. Kapasitor jenis non-polar ini tidak memiliki polaritas, artinya tidak ada kutub negatif maupun kutub positif.
Sederhananya adalah ketika terbalik saat memasang komponen kapasitor nonpolar di suatu rangkaian elektronika, maka hal tersebut diperbolehkan karena kapasitor ini tidak memiliki polaritas. Sebaliknya, kapasitor berkutub atau kapasitor polar. Kapasitor polar adalah kapasitor yang memiliki polaritas ada kutub positif dan ada kutub negatif. Jika diamati, jenis kapasitor ini memiliki tanda plus dan tanda minus pada bodinya. Proses pembuatan kapasitor polar menggunakan elektrolisa sehingga dari proses itulah terbentuk dua kutub, yakni kutub positif anoda dan kutub negatif katoda. Selanjutnya kita masuk ke materi rangkaian. Kapasitor disusun secara seri, paralel, atau campuran untuk mendapatkan kapasitas kapasitor yang diinginkan. Ya, di sini ada gambarnya ada tiga. Yang pertama ini adalah gambar seri yang paling sederhana. Kemudian ada gambar rangkaian paralel, yaitu yang eh, eh, lampunya itu terpisah masing-masing dengan kabelnya. Dan terakhir ini ada rangkaian campuran. Ini ada seri dan juga ada paralel. Kita akan bahas rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik di mana semua komponen disusun secara berurutan. Besarnya beda potensial pada ujung-ujung pengganti sama dengan penjumlahan seluruh beda potensial rangkaian seri. Nah, ini rumusnya adalah V sama dengan V1 plus V2 plus V3. Nah, ini tergantung dengan jumlah berapa banyak yang tersedia ya. Jadi bisa saja ketika didata atau diketahuinya itu sampai dengan 5, maka V1 plus V2 plus V3 plus V4 sampai plus V5. Selanjutnya, muatan pada tiap-tiap kapasitor sama yaitu dengan muatan kapasitor pengganti. Ya, ini cara atau rumusnya adalah Q atau muatan sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Ini juga sama tergantung berapa sampel diketahuinya yang tersedia. Jadi ketika muatannya ada sampai 5, maka Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sampai dengan sama dengan Q5. Selanjutnya, besarnya kapasitas kapasitor pengganti seri adalah ini cara menghitung kapasitas kapasitor pengganti ya. Jadi di sini rumusnya adalah 1/C atau kapasitor sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Nah, ini sama juga ketika diketahuinya lebih dari 3, maka silakan menyesuaikan dengan data yang ada. Selanjutnya, rangkaian paralel. Rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Semua komponen satu sama lain tersusun paralel. Besarnya beda potensial pada ujung-ujung pengganti sama, yaitu sama dengan beda potensial pengganti. Nah, ini rumusnya V tadi sama dengan V1, sama dengan V2, dan sama dengan V3. Selanjutnya untuk muatannya, muatan pada tiap-tiap kapasitor sama dengan jumlah muatan tiap-tiap kapasitor. Nah, yang ini Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3, dan seterusnya tergantung dengan berapa jumlah data yang tersedia. Besarnya kapasitas kapasitor pengganti paralel adalah CP atau kapasitor paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah C3, seterusnya sesuai dengan data yang tersedia. Selanjutnya, rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian listrik perpaduan antara seri dan paralel. Prinsip kerja rangkaian campuran mengikuti prinsip dasar gabungan pada rangkaian seri dan paralel. Penentuan kapasitor pengganti dengan menyelesaikan hubungan beberapa kapasitor yang dapat ditentukan seri atau paralelnya terlebih dahulu. Langkah-langkah yang bisa ditempuh antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apabila dalam rangkaian seri terdapat susunan paralel, kerjakan dahulu susunan paralelnya. Apabila dalam rangkaian paralel terdapat susunan seri, maka kerjakan dahulu susunan serinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal yang telah disediakan di sini. Yang pertama yaitu berupa soal materi, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kapasitor udara serta berikan contoh penggunaannya dalam kehidupan. Nah, jadi dijawab di sini kapasitor udara adalah kapasitor yang menggunakan udara sebagai dielektriknya. Kapasitor udara yang paling sederhana terbuat dari dua pelat konduktif yang dipisahkan oleh celah udara. Contoh penggunaan kapasitor di dalam kehidupan, yang pertama adalah aplikasi kemiliteran, yang kedua adalah remote AC, yang ketiga rangkaian resonansi, yang keempat penyetel radio, dan yang kelima adalah antena. Soal yang kedua, 5 buah kapasitor memiliki kapasitas yang sama.
yaitu 3 mikrofarad. Jika kelimanya disusun secara paralel, lalu dihubungkan dengan beda potensial 4 volt, berapakah besarnya muatan listrik yang tersimpan di dalamnya? Nah, jadi di sini diketahui itu yang pertama itu adalah 5 buah kapasitor. Jadi C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C4 sama dengan C5. Nah, itu nilainya tadi sama dengan 3 mikrofarad. Kemudian tegangannya yang tadi yang sudah disebutkan di soal yang di atas ini itu V sama dengan 4 volt. Nah, yang ditanya ini adalah muatannya atau Q. Penyelesaiannya yang pertama itu kita hitung dulu. Rumusnya mencari kapasitor, ya C, kapasitor. Jadi kapasitor totalnya itu sama dengan C1 ditambah C2, ditambah C3, ditambah C4, dan ditambah C5. Nah, tadi nilai masing-masing kapasitor atau C-nya itu adalah 3. Jadi kita tambahkan, kita masukkan angkanya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15 mikrofarad. Nah, selanjutnya kita akan langsung menentukan besar muatannya. Dengan rumus yaitu Q atau muatan sama dengan C atau kapasitor dikali dengan V atau tegangan yaitu 4 volt tadi. Kita masukkan angkanya, nilainya kita masukkan, maka kita dapatkan 15 dikali 4. Maka hasil akhirnya besar muatan listrik yang tersimpan di dalamnya yaitu adalah sebesar 60 mikrofarad. Soal ketiga atau soal terakhir ini sebuah kapasitor dipasang pada tegangan 220 volt. Bila muatan yang tersimpan 110 mikrokolum atau mikrokapasitor ya, tentukan kapasitas kapasitornya. Baik, di sini diketahui yang pertama itu tegangannya itu sebesar 220 volt. Kemudian muatannya itu sama dengan 110 mikro. Maka di sini eh, kita cari itu adalah yang ditanya itu adalah kapasitornya. Jadi rumusnya adalah C atau kapasitor sama dengan Q muatan per V tegangan. Kita masukkan angka yang sudah kita dapatkan di soal yaitu 110 per 220. Tinggal kita bagi 110 dibagi 220, maka kita dapati nilainya sama dengan 0,5 mikrofarad. Oke, baik. Jadi itu tadi pembahasan mengenai kapasitor, mulai dari pengertian kapasitor, kemudian jenis-jenis yang ada pada kapasitor, dan juga rangkaian-rangkaian beserta dengan pembahasan-pembahasan soal yang telah saya siapkan. Nah, jadi demikian pembahasan kita pada hari ini tentang kapasitor. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Eh, Selamat menyaksikan.